Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube aku, Nadar Nata. Dalam segmen Ruang Cerita kali ini, kita akan bahas tentang melepas bukan berarti menyerah. Dalam proses perjalanan hidup, ada impian-impian atau mimpi-mimpi yang gak bisa kita raih. Mungkin mimpi itu hanya bisa kita nikmatin sementara, atau mungkin mimpi itu harus kita lepasin. Mungkin kita merasa bahwa impian atau mimpi itu adalah tujuan utama kita dan fokus kita. Kita selalu berusaha mengejar mati-matian, mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran. Bahkan kita rela begadang belajar hal-hal lain demi mencapai impian atau mimpi itu. Sampai pada satu titik kita harus menyadari bahwa ternyata kita nggak akan pernah sampai pada mimpi itu. Bukan karena usaha kita yang kurang maksimal, tapi karena kita sadar kalau semua pintu yang kita ketuk seakan-akan tertutup. Semua strategi dan usaha yang udah kita coba nggak membuahkan hasil, sampai kadang bikin kita kecewa dan mempertanyakan kemampuan diri kita sendiri. Dan saat berada di momen ini, sering banget kita lupa bahwa mungkin dari awal mimpi itu bukan milik kita. Mungkin juga mimpi itu bukan tujuan kita yang sebenarnya, tapi dia cuman sebagai perantara untuk kita menuju ke mimpi kita yang sesungguhnya atau tujuan kita yang sesungguhnya. Impian itu tercipta sebagai jembatan yang akan mengantarkan kita melewati fase yang memang harus dilepasin. Kita sering nggak sadar kalau segala usaha yang udah kita lakuin untuk mengejar mimpi itu ternyata nggak sia-sia gitu aja. Setiap usaha yang kita lakuin, dari mempelajari hal baru, keterampilan baru, waktu yang dikorbanin, koneksi yang kita bangun, kegagalan-kegagalan yang kita lalui, ternyata jadi bakal kita menuju perjalanan berikutnya. Impian atau mimpi yang gagal kita raih sering banget ninggalin jejak berupa investasi bagi diri kita yang ternyata sangat kita butuhin untuk mencapai hal yang lebih besar nantinya. Hanya aja kita sebagai manusia kadang gak sabaran, makanya gak bisa nerima hal itu dengan mudah. Aku paham rasanya karena aku pun pernah ada di posisi itu. Rasanya gak adil dan nyakitin banget. Apalagi kalau kita ngerasa udah minta hal itu dalam doa kita selama bertahun-tahun, merasa yakin bahwa keinginan kita ini adalah yang terbaik. Kita udah berusaha semaksimal yang kita bisa, mengorbankan banyak hal untuk mencapai mimpi itu, tapi ternyata mimpi itu nggak bisa kita gapai. Untuk menerima hal itu memang gak mudah dan butuh waktu bagi kita untuk sampai pada fase menyadari bahwa apa yang kita inginkan belum tentu yang terbaik buat kita. Dan saat kita sampai di momen menyadari, disitulah kita paham bahwa Allah sedang menunjukkan kasih sayangnya kepada kita dengan cara menggagalkan rencana yang sudah kita atur sedemikian rupa. Mungkin aja Allah sedang menyelamatkan kita dari peristiwa yang lebih menyakitkan di kemudian hari ketika mimpi itu terwujud. Karena Allah lebih tahu tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari, sedangkan kita enggak. Dan Allah juga lebih tahu apa yang kita butuhin. Aku ingin cerita sedikit. Beberapa tahun lalu, setelah aku resign dari pekerjaan, aku sempat bermimpi bekerja di salah satu perusahaan yang memang aku suka banget sejak aku kecil dan sejak pertama kali naik transportasi itu. Singkatnya, setelah resign, aku mencoba mendaftar di perusahaan yang saat itu lagi buka lowongan kerja besar-besaran. Lowongan kerja itu terbuka bersama perusahaan yang lainnya. Di tahap awal, alhamdulillah aku lulus ke tahap selanjutnya. Aku berusaha semaksimal mungkin belajar kembali materi-materi yang pernah aku dapetin saat masa-masa sekolah, belajar materi baru lagi, ikut bimbingan online, terus berlatih soal-soal, belajar dari pagi sampai malam, dan masih banyak hal lainnya yang aku lakuin untuk persiapan di tahap selanjutnya. Tapi ternyata di tahap selanjutnya ini aku gagal dengan nilai yang terbilang nyakitin, karena kurang 1 poin aja untuk aku lulus.
Dan lebih gongnya lagi adalah itu kesempatan terakhir aku untuk daftar di perusahaan itu, karena salah satu syaratnya udah gak bisa aku penuhi kalau lowongan itu terbuka lagi di tahun berikutnya. Setelah itu aku berusaha melepaskan mimpi itu, meskipun prosesnya gak semudah itu untuk menerima bahwa itu bukan yang terbaik buat aku. Sampai pada akhirnya aku sadar bahwa segala proses yang aku lalui hanya perantara untuk sampai pada mimpi-mimpi besar lainnya. Mungkin awalnya aku menganggap itu sebagai suatu kegagalan, tapi setelah beberapa waktu berlalu, ternyata proses itu justru melatih banyak hal yang bisa aku gunain sampai sekarang. Intinya adalah ada kalanya kita perlu berhenti untuk sekedar bertanya ke diri sendiri, apakah berakhir sampai di sini atau aku harus mengubah jalan itu dan mencari jalan yang lainnya. Kalau kita terus memaksa sesuatu hal yang gak ditakdirkan untuk kita, justru itu bikin kita kehilangan banyak hal, momen, tenaga, waktu, dan kesempatan untuk meraih sesuatu yang lebih besar. Kita sering banget nganggap bahwa melepaskan sesuatu yang kita impikan sama dengan menyerah, padahal melepas itu bisa jadi bentuk rasa syukur dan keberanian. Berani mengakui bahwa Allah sedang mengarahkan kita di jalan yang tepat, lebih baik, dan kita butuhkan. Bukan dikalahkan, kita berani menerima bahwa gak semua hal bisa kita gapai dan ada hal yang bukan milik kita. Tapi semua hal itu punya peran penting dalam perjalanan hidup kita. Dan yang paling penting yang perlu kita ingat adalah standar baik menurut kita itu berbeda dengan Allah, karena kita melihat sesuatu hanya seruas jari, sementara Allah melihatnya dengan utuh seperti yang udah tercantum di dalam surat Al-Baqarah ayat 216 yang berbunyi, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu yang terbaik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak. Kita boleh bermimpi, bahkan kita diperintahkan untuk berjuang, mengusahakan, tapi kita gak boleh abai sama kesempurnaan skenario yang Allah tulis untuk umatnya. Semoga video ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman yang dengerin. Thank you for watching. See you on the next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.